Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Azara selaku tim leader dari proyek pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara Nirawak dalam rangka pendaftaran tanah sistematik lengkap Kabupaten Berau. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan analisis manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja untuk kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara Nirawak dalam rangka mendukung kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Berau. Analisis ini berdasarkan kerangka acuan kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial dan SNI tentang ketelitian peta dasar dengan memperhatikan prinsip sistem manajemen keselamatan konstruksi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas dan juga latar belakang dari proyek ini. Nah, untuk kegiatan ini merupakan pekerjaan pembuatan foto udara menggunakan pesawat udara nirawak ataupun PUNA sebagai peta dasar untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap atau sering kita sebut dengan PTSL. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi oleh kegiatan percepatan target PTSL nasional yang terus meningkat dengan kebutuhan peta dasar beresolusi tinggi dan juga biaya efisien dibanding dengan metode pemotretan berawak ataupun dengan citra satelit. Nah, proyek ini pun dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dengan luas area kerja sekitar 12.876 hektar, mencakup beberapa kelurahan di wilayah Tanjung Redep dan sekitarnya. Sumber dana berasal dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari kerja kalender. Lalu yang selanjutnya ada analisis resiko dari pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara Nirawak dalam rangka pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Berau. Yang ke-1 ada persiapan yang mencakup survei pendahuluan, perizinan dan koordinasi teknis, rapat awal dan perencanaan jalur terbang, persiapan dan kalibrasi alat. Potensi bahayanya ada potensi bahaya meliputi korelasi baterai UAV jatuh saat membawa alat, stres kerja, kelelahan, dan korsleting saat kalibrasi yang dapat menyebabkan luka ringan, cedera, atau kerusakan alat. Pencegahannya dengan APD, pemeriksaan alat, dan penerapan SOP keselamatan. Lalu ada pengendalian dari resiko tersebut, yaitu meliputi pemeriksaan alat rutin di area datar dengan safety shows, pembagian tugas tim yang jelas serta istirahat dan komunikasi yang baik, rapat dan dengan catatan dan klarifikasi teknis serta durasi terbatas, serta kalibrasi alat di area datar menggunakan sarung tangan sesuai SOP. Lalu yang selanjutnya ada survei pendahuluan yang mencakup peninjauan lapangan awal, pemasangan GPS atau titik akses koordinasi, dan koordinasi jalur terbang. Potensi bahaya dari survei pendahuluan yaitu potensi meliputi cuaca ekstrim, permukaan licin, sengatan listrik dari power bank, gigitan serangga, serta resiko salah satu komunikasi lokasi yang kehilangan arah. Lalu ada pengendalian dari survei pendahuluan ini, yaitu meliputi penggunaan sepatu safety, sarung tangan, penyemprotan anti serangga, membawa air minum, memeriksa cuaca, serta menggunakan peta dasar dan briefing harian. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan survei lapangan yang mencakup pengukuran BM atau benchmark, pengukuran titik GCP ICP, pelaksanaan foto udara, dan pengambilan data lapangan. Adapun resiko dari pelaksanaan survei lapangan ini meliputi cuaca panas dan dehidrasi, gangguan sinyal atau kerusakan alat, resiko drone jatuh dan kehilangan kontrol, serta paparan sinar UV dan silau matahari. Adapun pengendalian dari pelaksanaan survei lapangan ini yaitu meliputi menggunakan topi, minum air putih, serta berkala memastikan sinyal stabil dan backup data, penggunaan sepatu safety, menjaga area steril, pilot bersertifikat sesuai SOP, serta perlindungan dari sinar matahari dengan kacamata UV dan sunscreen. Ada tahap yang keempat, yaitu uji ketelitian dan evaluasi. Resikonya salah input hasil ICP dan data tidak sesuai standar. Pengendaliannya cross-check hasil antar operator.
Kemudian yang terakhir ada tahap kelima, yaitu penyusunan dan serah terima produk akhir, mencakup penyusunan produk akhir, pembuatan laporan teknis, review internal, dan finalisasi serah terima hasil. Resikonya, posisi duduk lama, kelelahan mata, nyeri punggung, mata lelah, file korup, kehilangan data, pengulangan pekerjaan, stres akibat revisi berulang, tekanan kerja, kecelakaan, perjalanan, cedera ringan sampai berat. Kemudian untuk pengendaliannya ada kursi ergonomis, istirahat tiap 1 jam, backup harian ke HDD dan cloud, manajemen waktu, pembagian beban tim, cek kondisi kendaraan, dan gunakan sabuk pengaman. Kemudian kesimpulan dari HIRA DC, potensi risiko tertinggi terdapat pada tahap ketiga, yaitu pelaksanaan survei lapangan, meliputi dehidrasi, gangguan sinyal, drone jatuh, dan paparan sinar UV. Pengendaliannya mencakup perlindungan diri, istirahat berkala, pengecekan sinyal, backup data, area steril, dan pilot bersertifikat sesuai SOP. Boleh dilanjut sama yang lain. Lalu ada prosedur kerja. Yang pertama ada persiapan yang mencakup administrasi awal, perizinan dan logistik, persiapan peralatan, dan demobilisasi pekerja. Kedua ada perencanaan jalur terbang yang mencakup penentuan parameter terbang dan pembuatan jalur terbang. Yang ketiga ada pelaksanaan survei lapangan, yaitu ada pengukuran GCP-ICP, pengukuran BM, dan pemotretan udara. Yang keempat ada pengolahan data foto udara yang meliputi pengolahan awal atau pre-processing, pengolahan lanjutan, dan uji ketelitian dan validasi. Selanjutnya ada penyusunan produk dan laporan akhir, meliputi penyusunan produk akhir, laporan, dan serah terima. Selanjutnya ada daftar APD, yang pertama ada helm, yang kedua ada rompi, ketiga ada sepatu safety, keempat ada sarung tangan, dan kelima ada masker dan topi.